teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan sharing tentang soal-soal SBMPTN atau SNPTN khusus tentang sistem ekonomi dan masalah ekonomi. Nah, di sini aku akan sharing 4 soal dulu ya, teman-teman. Dan nanti aku akan bahas juga ya secara detail dan bahasa yang sederhana. Nah, teman-teman yang mau ikut ujian SNPTN atau SBMPTN di tahun 2022, simak ya video ini sampai habis. Sebelum aku mulai, jangan lupa ya teman-teman, nanti setelah menonton video ini di like, komen, serta subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis teman-teman, jadi bikin aku makin semangat bikin video. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video aku yang lainnya. Oke teman-teman, kalau sudah aku mulai ya pembahasannya. Keep watching. Oke, sekarang aku masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman. Itu soal SNMPTN 2011 ya, kode ekonomi 01. Nah, di sini soalnya adalah hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah, nah teman-teman, kita di SMA udah belajar ya. Nah, tentang masalah ekonomi itu ada di kelas berapa? Kelas 10 ya. Nah, masalah ekonomi itu apa? Kelangkaan ya teman-teman. Kelangkaan. Nah, dari option yang tertera ya. Nah, yang A itu biaya dan hasil ya. Yang B pendapatan dan kemiskinan. Yang C kesejahteraan dan kemiskinan. Yang D kebutuhan barang atau jasa dan pendapatan. Yang E adalah kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Nah, ingat masalah ekonomi tadi adalah kelangkaan ya. Apa itu langka? Yang namanya langka itu adalah barang yang tersedia cuma sedikit ya, sementara kebutuhannya banyak. Nah, jadi di sana terciptalah suatu yang namanya masalah ekonomi, teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah E ya, kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Oke teman-teman, yang betul jawabannya pasti dapat poin 5 ya. Nah, kita next to number 2. Nah teman-teman, ini adalah soal SNMPTN 2011 ekonomi kode 05, soal nomor 2 ya. Nah, di sini soalnya adalah dalam sistem ekonomi kapitalis, cara yang dipakai dalam penyelesaian persoalan tentang barang apa yang diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan siapa yang akan mengkonsumsinya dilakukan melalui A. kebutuhan produsen, B. keputusan pemerintah, C. mekanisme pasar, D. kesepakatan pemerintah dan swasta, dan E adalah kesepakatan produsen dan serikat kerja. Silakan teman-teman yang mau menjawab soal nomor 2 ini. Nah, kalau sudah kita bahas ya. Nah, nomor 2 itu teman-teman jawabannya adalah C ya, mekanisme pasar. Nah, ini dia pembahasannya soal nomor 5 ya, soal nomor selanjutnya tadi ya teman-teman, jawabannya adalah C. Nah, teman-teman ingat aja, sistem ekonomi kapitalis itu artinya sistem ekonomi bebas ya, artinya bebas dari campur tangan pemerintah. Apa yang bebas? Melakukan kegiatan ekonominya. Nah, siapa saja berhak memiliki barang-barang produksi, memiliki faktor produksi. Nah, kalau terjadi permasalahan yang terkait dengan kira-kira barang apa yang mau diproduksi, kayak gitu, diserahkan ke siapa? Ya, diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Pranata yang saling terkait tatanan untuk memecahkan masalah dasar ekonomi dalam suatu negara disebut. Nah, ini jawabannya adalah C ya teman-teman, sistem ekonomi ya. Nah, apa itu sistem? Nah, jadi kalau adik-adik di sini yang udah belajar sistem ekonomi itu dipelajari di kelas berapa? Kelas 10 ya, kelas 10 ya. Nah, jadi kita kan ada yang namanya masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu artinya adalah hambatan ya. Hambatan kita apa? Hambatan kita adalah kelangkaan ya. Artinya barang itu sedikit, kita banyak butuhnya, kayak gitu. Jadi terciptalah kelangkaan. Nah, gimana mengatasi hal tersebut? Nah, cara mengatasinya adalah dengan
dengan sistem ekonomi tadi ya. Jadi sistem ekonomi merupakan cara suatu bangsa atau masyarakat dan negara dalam menjawab permasalahan dasar ekonomi modern, apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi, kayak gitu ya teman-teman. Nah, next kita lanjut ke soal number 4. Oke, di sini soalnya adalah gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh A. Kualitas barang yang semakin baik, B. Kualitas barang yang semakin jelek, C. Harga barang yang semakin meningkat, D. Munculnya barang-barang substitusi, E. Munculnya barang-barang komplementer. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau menjawab soal nomor 4 ini, silakan ditulis dulu di bukunya ya. Nah, kalau sudah kita bahas ya, nomor 4 itu jawabannya adalah C ya. Nah, C ini adalah kalau barang semakin langka, maka harga barang itu naik, kayak gitu ya teman-teman. Nah, misalnya saja sekarang lagi musim mangga nih teman-teman. Lagi musim mangga, 1 kilonya bisa mangga itu cuma 10.000 atau 15.000. Nah, itu kenapa murah mangganya? Mangganya lagi musim, kayak gitu ya. Nah, coba kalau mangganya lagi nggak musim atau lagi sepi orang jual mangga, kita pergi ke tempat jual mangga. Nah, teman-teman, mangga itu bisa harganya 25.000 sampai 30 per kilogramnya ya. Nah, kenapa? Karena nggak lagi banyak mangganya atau nggak musim. Nah, jadi di sini kalau semakin langka suatu barang, maka harga barang tersebut akan semakin mahal, kayak gitu ya, atau harga barang tersebut akan semakin meningkat, akan semakin naik ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia soal SNMPTN ya di tahun-tahun sebelumnya yang aku sharing sedikit ya tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, teman-teman di sini bagi yang mau request atau yang mau kasih saran boleh tulis di komentar ya teman-teman. Kira-kira teman-teman mau video apa untuk yang aku bikin selanjutnya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku, dan aku senang banget. Jangan lupa ditonton video selanjutnya ya, biar teman-teman di sini yang mau ujian UTBK di tahun 2022 lebih siap ya. Nah, aku akhiri dengan selamat sore dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.